Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu Grace yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar perpajakan, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi pada hari ini. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi terkait pelaporan SPT yang akan dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama, ada pengertian SPT. Yang kedua, ada fungsi SPT. Yang ketiga, ada SPT masa. Yang keempat, SPT tahunan. Yang kelima, isi SPT. Yang keenam, penyampaian SPT. Yang ketujuh, sanksi terkait penyampaian SPT. Yang kedelapan, SPT pembetulan. Serta yang kesembilan, studi kasus. Materi ini akan dipresentasikan oleh kelompok 5 yang terdiri dari Balfas Tifta Ismail, yang kedua Felicia Adrenalin Gunarso, yang ketiga Nabila Salsabila, yang keempat Putri Fadilah Pratiwi, yang kelima Rahardi Wardana, yang keenam Rahma Hoisyana, yang ketujuh Suci Ramad Yanti, yang kedelapan Talita Teda Azahra, dan untuk Yasin Tajelita sampai saat ini kami belum mendapat kabar terkait kehadiran beliau. Langsung saja, mari kita mulai materi yang pertama terkait pengertian SPT. Pengertian SPT. Pengertian SPT adalah laporan yang disampaikan oleh wajib pajak atau WP, baik pribadi maupun badan untuk pelaporan perhitungan dan atau pembayaran pajak, termaksud objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai ketentuan perpajakan. SPT berisi informasi pajak berutang dan pelunasan pajak dalam periode tertentu yang harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DCP. Selanjutnya, materi terkait fungsi SPT. Boleh dinaikin lagi? Fungsi SPT adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perhitungan pajak, harta, dan kewajiban pajak kepada negara. Jika kita melihat dari beberapa aspek sudut pandang, berikut tiga jenis fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak, alat pelaporan dan pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan, melaporkan penghasilan, harta, kewajiban, dan jumlah pajak yang telah dibayar, bukti kepatuhan dalam sistem self-assessment dan menjadi dasar evaluasi. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak atau PKP, melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PKP dapat mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran, memastikan akurasi pelaporan pajak serta kepatuhan PKP terhadap ketentuan perpajakan. Fungsi SPT bagi pemungut pajak, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pemungutan serta penyetoran pajak, menyampaikan rincian jumlah pajak yang telah dipungut, disetor dan dilaporkan kepada DJP, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban pemungutan pajak. Selanjutnya adalah SPT masa. Eh, SPT masa adalah surat pemberitahuan yang kita gunakan untuk melaporkan pembayaran pajak yang kita lakukan secara bulanan. Selanjutnya, mari kita kenali beberapa jenis SPT masa yang paling umum kita temui dan sering kita gunakan dalam operasional sehari-hari. Yang pertama, PPh 21 atau 26. Ini adalah yang paling sering kita hadapi, pemotongan pajak atas gaji, upah, dan honor karyawan kita, atau penghasilan subjek pajak luar negeri. Yang kedua, PPh pasal 23 atau 26. PPh ini terkait dengan pemotongan pajak atas jasa, sewa, atau penghasilan lain yang kita bayarkan kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 2. PPh ini bersifat final, artinya pajak sudah selesai saat dipotong, contohnya termasuk sewa bangunan atau jasa konstruksi yang kita gunakan. Selanjutnya PPh 25. Ini adalah angsuran pajak penghasilan bulanan kita. Ini adalah cicilan PPh tahunan yang harus kita bayar setiap bulan agar tidak terlalu berat di akhir tahun. Dan yang terakhir PPN. Ini adalah laporan dan penyetoran pajak pertambahan nilai bulanan dari kegiatan pengusaha kena pajak kita. Setelah kita memahami jenis-jenisnya,
Hal krusial berikutnya adalah batas waktu pelaporan. Keterlambatan bisa berujung pada sanksi administrasi. Untuk SPT masa PPH seperti PPH 21, 23, 4 ayat 2, batas waktu pelaporan adalah tanggal 20 di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk SPT masa PPN, batas waktu pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Terima kasih. Selanjutnya adalah SPT tahunan. SPT tahunan digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT tahunan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan badan. Selanjutnya, saat ini pelaporan dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Cortex. Selanjutnya, ada SPT tahunan orang pribadi. Ini ada 3 jenis formulir. Yang pertama, formulir 1770 SS. Untuk penghasilan selain usaha atau pekerjaan bebas, bruto tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Yang kedua, formulir 1770 S untuk penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja atau penghasilan lebih dari 60 juta. Yang ketiga, formulir 1770 untuk wajib pajak yang punya usaha, pekerjaan bebas, atau penghasilan di luar negeri. Selanjutnya ada SPT tahunan badan. Laporan pajak yang disampaikan oleh perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain, yaitu formulir 1771. Selanjutnya ada batas waktu pelaporan. Untuk wajib pajak orang pribadi itu di tanggal 31 Maret dan wajib pajak badan di 30 April. Selanjutnya adalah penyampaian isi SPT. Isi SPT pajak berbeda tergantung pada jenis pajaknya, yaitu orang pribadi atau tahunan. Pertama, identitas wajib pajak bagi SPT pribadi yang terdiri dari nama, NPWP, alamat, status perkawinan, atau jumlah tanggungan. Sedangkan SPT tahunan badan, nama perusahaan atau badan, NPWP, alamat kantor, pusat atau cabang, dan bidang usaha. Yang kedua, penghasilan bruto. Bagi SPT pribadi, seluruh penghasilan selama 1 tahun termasuk gaji, honor, usaha, sewa, bunga, dan lain-lain. Sedangkan bagi SPT tahunan badan, seluruh pendapatan perusahaan dari kegiatan usaha atau investasi. 3. Penghasilan yang dikenai pajak final atau tidak final. Bagi SPT pribadi, penghasilan dari deposito, sewa tanah atau bangunan, UMKM, dan lainnya. Sedangkan SPT tahunan badan, penghasilan tertentu yang dikenai PPh final, termasuk misalnya sewa tanah atau bangunan, dividen, atau penghasilan luar negeri. Yang keempat, pengurang atau biaya. Bagi SPT pribadi, biaya jabatan, iuran pensiun, zakat, dan pengurangan lainnya sesuai dengan ketentuan. Bagi SPT tahunan badan, biaya operasional perusahaan termasuk gaji, penyusutan, beban bunga, biaya promosi, dan lain-lain. Yang kelima, penghasilan kena pajak atau PKP. Bagi SPT tahunan pribadi, dihitung dari penghasilan neto dikurangi PTKP atau bisa dibilang penghasilan tidak kena pajak. Bagi SPT tahunan badan, dihitung dari laba bersih setelah koreksi fiskal, termasuk penyesuaian pajak. Yang keenam, PPh terutang. Bagi SPT pribadi, pajak yang harus dibayar berdasarkan tarif progresif dengan range 5% sampai 35%. Bagi SPT tahunan badan, pajak yang harus dibayar dengan tarif 22% dari laba kena pajak atau bisa dibilang tarif umum badan. Yang ketujuh, kredit pajak. Bagi SPT pribadi, pajak yang sudah dibayar atau dipotong misalnya PPh 21, 22, ataupun 25. Bagi SPT tahunan badan, pajak yang telah disetor atau dipotong oleh pihak lain, PPh 23, 25, 22, dan 24 luar negeri. Yang ke-8, status akhir SPT. Bagi SPT tahunan pribadi, apakah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Sedangkan bagi SPT tahunan badan, sama, kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Yang ke-9, daftar harta dan hutang. Bagi SPT tahunan pribadi,
Daftar aset pribadi termasuk tanah, rumah, kendaraan, tabungan, dan utang. Sedangkan bagi SPT tahunan badan, daftar aset dan kewajiban perusahaan diambil dari neraca. Yang ke-10, laporan keuangan. Bagi SPT tahunan pribadi, tidak wajib bagi pegawai, tapi wajib bagi yang punya usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan SPT tahunan badan wajib melampirkan neraca laporan laba rugi dan lampiran pendukung. Yang terakhir, tanda tangan dan pernyataan. Untuk SPT tahunan pribadi ditandatangani oleh wajib pajak pribadi itu sendiri. Sedangkan SPT tahunan badan ditandatangani oleh pengurus ataupun direktur perusahaan. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada penyampaian SPT. Ada beberapa metode untuk penyampaian SPT. Yang pertama ada penyampaian secara manual. Untuk metode manual ini, wajib pajak bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Di sana nanti SPT bisa diserahkan secara fisik. Jadi bisa sekalian minta bantuan petugas kalau masih bingung untuk mengisi SPT. Biasanya digunakan oleh wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan sistem online. Yang kedua ada penyampaian dengan e-filing atau penyampaian secara online. Kalau e-filing ini semuanya dilakukan secara online. Jadi kita cukup masuk ke website DJP, lalu isi SPT. Nanti setelah diisi, kita bisa langsung kirim. Setelah kita kirim, bukti laporannya bakal langsung keluar. Yang ketiga ada penyampaian melalui IPROM. Kalau IPROM ini formulirnya di-download secara online nanti bisa diisi secara offline. Jadi kita bisa download dulu secara online, lalu bisa mengisi SPT-nya secara offline. Lalu nanti setelah diisi, kita bisa upload lagi ke DJP setelah siap kirim. Yang terakhir ada penyampaian melalui aplikasi, seperti Klik Pajak. Ini tuh aplikasi pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan DJP. Biasanya tampilannya itu lebih mudah digunakan, jadi kita bisa lapor sekaligus bayar pajak dalam satu aplikasi itu. Baik, selanjutnya ada sanksi terkait penyampaian SPT. Seperti yang kita ketahui, setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan maupun SPT masa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang terlambat melapor, baik karena lupa, tidak mengetahui batas waktu, maupun karena kendala teknis. Apabila SPT disampaikan melewati tenggat waktu, maka ada konsekuensi berupa sanksi keuangan. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk penegakan kepatuhan sekaligus mendorong wajib pajak agar melaporkan kewajibannya secara tertib. Berikut adalah gambaran mengenai jenis-jenis SPT beserta sanksi dendanya. Untuk SPT masa, PPh dikenakan denda sebesar 100.000. Untuk SPT masa PPN, dendanya lebih tinggi, yaitu 500.000. Untuk SPT tahunan orang pribadi, dikenakan denda sebesar 100.000. Sedangkan SPT tahunan badan dikenakan denda sebesar 1 juta. Selain sanksi denda, terdapat juga sanksi berupa bunga. Bunga ini dihitung per bulan, sesuai tarif yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan. Perhitungan bunganya dimulai sejak jatuh tempo pembayaran, sampai dengan tanggal wajib pajak akhirnya menyampaikan SPT. Total bunga yang dikenakan juga memiliki batas waktu, yaitu maksimal 24 bulan. Artinya, semakin lama wajib pajak menunda pelaporan, semakin besar potensi bunga yang harus dibayar. Lalu selanjutnya ada SPT pembetulan. Boleh dilanjut slide-nya.
Baik. Lalu ada SPT pembetulan. Pembetulan SPT pajak adalah proses pembetulan kekeliruan data atau informasi pada penyampaian surat pemberitahuan pajak. Pembetulan SPT ini dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, seperti kesalahan penulisan, kesalahan perhitungan, ataupun kesalahan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembetulan SPT berdasarkan arah perubahannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembetulan SPT yang menambah pajak berhutang. Pada kasus ini, wajib pajak harus melunasi kekurangannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, pembetulan yang mengurangi pajak terutang atau menambah lebih bayar. Pada kasus ini, wajib pajak dapat mengajukan pengembalian atau restitusi. Nah, ada aturan-aturan penting dalam pembetulan SPT. Yang pertama, SPT ini boleh dilakukan pembetulan berkali-kali. Yang kedua, pembetulan SPT ini jika menyebabkan kurang bayar, maka wajib pajak harus bayar terlebih dahulu kekurangannya, serta sanksi bunga sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, pembetulan ini boleh dilakukan sebelum adanya pemeriksaan. Yang keempat, pembetulan ini harus disertai alasan yang jelas, serta harus mengisi kolom alasan pembetulan di e-filing atau di e-form. Lalu ada sanksi jika pembetulan menyebabkan kurang bayar. Untuk SPT tahunan, bunganya yaitu 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Yang kedua, untuk SPT masa, bunganya 2% per bulan dihitung dari saat terutang sampai dibayar. Selanjutnya, ada studi kasus terkait penyampaian SPT. Studi kasus dari ASEAN Agri Group. Judulnya, kasus pengindaran pajak yang dilakukan oleh manajer pajak ASEAN Agri Group. Modusnya manipulasi pendapatan dari penjualan ekspor dengan mengirim produk langsung ke pembeli akhir. Tetapi, faktur mencatat penjualan ke perusahaan di Hong Kong dan Makau untuk menurunkan pendapatan kena pajak. Putusannya yaitu pengendalian memutuskan bahwa manajer pajak berhasil karena menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap dan dihukum dengan hukuman percobaan penjara serta denda. Baik. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.